Sebenarnya suatu hal yang apa ya, buat saya pribadi ulang tahun itu nggak terlalu gimana-gimana. Paling kan kalau di rumah lagi sama keluarga ya perayaan kecil, paling kayak beli cake terus ngumpul bareng-bareng, potong bareng-bareng, makan, doa bareng-bareng, paling gitu sih. Jadi nggak ada perayaan yang khusus gitu loh. Beda kalau sama anak-anak atau istri, mungkin ya jalan keluar atau kemana gitu ngerayain gitu. Terus kan memang untuk saat ini ulang tahun di lokasi nih gitu lah. Dan karena biasa memang kalau di lokasi ya keep silent aja gitu, nggak ngomong apa apa, soalnya agak malu juga kadang-kadang kalau dirayain kan gitu, ngerasa aduh nggak gimana gitu, maksudnya ngumpul bareng-bareng ngerayain tuh karena nggak biasa kali ya. Jadi ya nggak ngasih tahu, sebenarnya nggak ngasih tahu teman-teman yang lain, teman-teman pemain atau kru nggak ngasih tahu. Terus juga nggak nge-repost postingan juga atau apa gitu. Kalau bisa sih keep silent aja lah, nggak usah ada yang tahu lah. Tahu juga umur pasti bertambah kan. Malah seharusnya yang penting adalah introspeksi diri gitu. Aduh, makin tambah umur nih. Udah mendekati kepala 4, udah 39. Ya paling sih introspeksi diri gitu, apa sih yang harus diperbaikin dalam hidup, yang kurang apa gitu loh. Kalau cita-cita dan harapan tetap ada, masih ada, tetap berharap, tapi kan semua tetap diserahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Entah itu diizinkan tercapai atau tidaknya. Kalau buat pribadi ya jalanin aja lah gitu loh, ikhtiar aja, berusaha aja sambil serahin semua urusan kepada Allah, itu sih paling. Tapi sekarang umurnya keberapa nih, boleh tahu gak pemirsa? Itu tadi makanya udah dibilang, udah mau kepala 4, 39. Nah, 39 gitu, udah mau 40 nih gitu loh. Ya makanya tadi bilang kalau ya harus banyak-banyak introspeksi diri gitu loh. Ya udah nggak muda lagi. Muda apa tua ya? Mendekati tua lah yang pasti intinya gitu. Itu aja sih paling. Tapi untuk di ulang tahun sekarang, apa sih mungkin yang jadi wishnya banget gitu? Wah, Yang punya anak lagi deh. kalau anak cukup dua, Vesya dan Feril. Tapi kalau memang Allah ngasih ya nggak nolak juga. Tapi kalau keinginan untuk nambah sih belum ada ya, belum ada, karena kami berpikir saya pribadi sama mamom sama istri pengen apa ya, fokus ke mereka gitu loh. Kalau ada anak kecil lagi kan pastinya fokus ke anak yang kecil gitu, kadang-kadang terbagi lagi kasih sayangnya. Itu sih cukup berdua aja. Kalau wish dan harapan nggak muluk-muluk sih, tiap tahun selalu berharap sehat sih yang pertama. Sehat entah pribadi atau semua keluarga dan teman-teman semuanya, sahabat semuanya sehat. Terus wish yang berikutnya adalah apa ya? Nggak ada sih, cuma itu aja sih kurang lebih. Kalau dari karir sih ya pengen sih ya terus meningkat ya pastinya gitu loh. Berharap punya tantangan lebih di berikutnya, dikasih tantangan peran-peran yang mungkin yang lebih menantang dan lebih asik kali kalau untuk dalam pekerjaan ya. Tapi kalau dari yang lain ya itu sih paling itu doang sih, karena sehat itu mahal ya. Kalau kita sakit nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Banyak uang pun juga percuma, nggak bisa makan enak, harus dijaga makannya gitu. Makanya wishnya yang pasti selalu sehat sih. Kalau umur panjang nggak terlalu berharap umur panjang juga sih. Yang pasti pengennya gitu loh, sehat. Kalau memang waktunya sudah mendekati ajal, nggak mau nyusahin orang. Pengennya ya udah cepet gitu lah, jangan sakit lama-lama. Pengennya gitu loh. Jadi nggak nyusahin istri, anak, dan orang tua atau orang-orang terdekat. Ada yang beda nggak dari umur yang sebelumnya sama yang sekarang? Ada yang lebih dewasa kah sekarang? Lebih Kalau kedewasaan itu kan is a choice ya, pilihan. Banyak orang yang sudah berumur 40 atau 50 tapi nggak dewasa kayak anak kecil banyak. Banyak orang yang umurnya masih 20, 25 tapi sudah dewasa banyak. Itu choice, pilihan untuk menjadi orang yang lebih dewasa gitu. Dan orang bisa dewasa juga mungkin karena
pengalaman pribadi atau cobaan yang dialami. Jadi ada hikmah di balik cobaan itu yang membuat dia lebih down to earth, lebih dewasa dalam menyikapi segala kehidupan ini gitu. Itu sih paling sih. Tapi yang perbedaannya yang berarti apa ya? Lebih ke fisik sih paling. Fisik ya itu udah pasti banget. Dulu di umur 30 atau 20 tuh kayaknya nggak gampang capek, tapi kalau sekarang tuh gampang banget capek, gampang ngantuk. Terus kalau olahraga tuh biasanya dulu bisa sehari 2 kali, sekarang sekali itu juga udah malamnya tuh kerasa ya pegel-pegel gitu ya. Mungkin itu juga kali ya umur, jadi em, metabolisme tubuh juga berbeda gitu loh, dan makanan-makanan yang masuk harus dijaga lagi, nggak boleh sembarangan. Kalau dulu kan mau kambing kayak mau apa sikat sate sikat, tapi kalau sekarang minuman manis yang berkalori banyak atau lemak jenuh banyak ya agak dikurangin kayaknya sih itu. Kalau di lokasi sendiri sekarang juga lagi running ya, Mm-mm. sinetronnya mungkin seperti apa sih reaksi penonton sekarang atau gimana gitu, tahu nggak? Reaksi apa? Nonton nonton sinetron di lokasi. Kalau yang dari ini nih, dari mungkin sekitar rumah ya, kan banyak juga yang nonton. Entah itu dari tetangga atau dari kita langganan beli sayur. Ada ini pasarnya kan ibu-ibu nih gitu. Pasarnya ibu-ibu, bukan, kalau menurut saya sih nggak ke anak kecil ya, ke ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang lebih lebih tua. Mereka itu karena pengen banget nonton Doa di Langit Malam, mereka tuh jadi nunda buat masak buat berbuka puasa gitu, nyiapin. Jadi ada anaknya yang komplain gitu loh, ibu ini udah mau buka nih bu, kok belum ada masakan, ini mana air minumnya bu, gitu. Ada yang komplain, enggak sebentar, ini nonton ini dulu, abis ini selesai baru masak gitu. Jadi mereka nonton dulu, selesai nonton baru masak gitu. Jadi bener-bener ditungguin sama mereka gitu. Itu sih makanya mohon maaf banget nih buat anak-anak yang ibunya nonton Doa di Langit Malam terus menunda masak untuk berbuka puasa gara-gara Doa di Langit Malam. Mohon maaf ya. Itu karena memang ceritanya makin seru sih, mengikat dan makin bikin orang penasaran. Kalau sekarang ini kan ulang tahun di lokasi syuting. Ya. Sebelumnya pernah juga nggak ulang tahun? Sebelum-sebelumnya pernah, biasanya karena ini kan udah kejar tayang banget nih, kita susah untuk minta izin gitu ya. Biasanya sih minta izin sebentar lah di rumah gitu, beli cake sebentar, terus ngumpul bareng, motong kue, salim doa bareng, udah habis itu berangkat ke lokasi. Itu doa bareng habis itu berangkat ke lokasi. Nah kalau sekarang tadi belum, nggak sempet karena callingan juga lumayan agak cepet, terus juga tidur butuh istirahat kan, pengen tidur pengen bangun pagi, tapi habis sahur, habis sholat subuh tuh kayak ngantuk banget, berat, karena sekarang hampir setiap hari pulang itu tidur jam 2. Jadi pulang syuting itu langsung sahur gitu. Jadi nggak nunggu sahur lagi. Kadang-kadang sahur jam 12, kadang-kadang jam 1, jam 2. Kadang-kadang kalau misalnya mepet sampai rumah jam 3 sahur, ya nunggu sholat subuh dulu baru tidur gitu. Jadi ya ya udah, akhirnya mungkin nanti pulang ke rumah baru kita doa bareng.